Christina Vania Winona dari Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada menuliskan, cuaca yang tidak menentu berimbas buruk bagi dinamika pertanian di Indonesia. Sejumlah petani konvensional yang mengandalkan input bahan kimia, terutama pestisida dan pupuk kimia, di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Gorontalo, harus meratapi nasib kerugian gagal panen karena tidak bisa menentukan serta memprediksi kapan waktu kemarau dan waktu hujan. Selain petani di Provinsi Gorontalo, beberapa petani di Kabupaten Pangandaran juga mengeluhkan hasil panen yang kurang baik. Salah seorang petani asal Cilencang, Suryaman 45 tahun, mengeluhkan kualitas panen padi dengan bulir padi yang sangat kecil dan tidak normal, sebagai akibat dari sawah miliknya yang sering terendam banjir. Hujan yang ekstrim juga dikeluhkan oleh petani asal Cijulang, Wawan Kurniawan, 38 tahun, yang mendapatkan hasil panen kurang bagus. Dikutip dari jateng.idnews.id, ratusan hektar tanaman bawang merah di Kabupaten Brebes gagal panen akibat cuaca buruk. Akibatnya, para petani harus menanggung kerugian puluhan juta rupiah. Petani gagal panen antara lain terjadi di Desa Banjaranyar, Kecamatan Brebes. Hamparan tanaman bawang merah tampak menguning hingga daun dan umbi membusuk. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan tanaman rentan terkena hama ulat. Akibatnya, tanaman yang berumur 30-40 hari tidak tumbuh maksimal. Saya sudah 2 kali gagal panen sejak awal tahun lalu. Saat tanaman mulai menguning, tidak ada lagi cara untuk menanggulangi, kata salah satu petani bawang, Sunito. Akibatnya, dirinya rugi 50 juta rupiah untuk luas lahan 1/4 hektar, yakni untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, dan ongkos tenaga kerja. Dengan hasil panen seperti ini, dirinya hanya bisa menjual bawang merah Rp7.000 per kilogram ke tengkulak. Padahal, jika panen bagus, bisa dijual Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sebagai akibat banyaknya petani yang gagal panen, harga bawang merah di pasaran meroket Rp40.000 hingga Rp50.000. Dilansir dari kompas.com, ribuan hektar sawah yang ditanami padi di Kabupaten Madiun terancam gagal panen setelah hama menyerang selama 2 bulan terakhir. Kondisi itu diduga terjadi karena perubahan iklim ekstrim yang mengakibatkan tanaman mudah sakit. Sebanyak 3.000 hektar lahan petani yang ditanami padi terancam gagal panen setelah hama wereng menyerang 4 kecamatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kecamatan yang diserang yakni Kecamatan Madiun, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Balerejo, dan Kecamatan Wonoasri. Kemarin kami hitung dengan KTNA di kecamatan sekitar 3.000 hektar lahan yang ditanami padi milik petani terserang hama wereng. Hama wereng menyerang Kecamatan Madiun, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Balerejo, dan Kecamatan Wonoasri. Padahal umur tanaman baru 21 hari. Maka dengan kondisi ini petani tidak akan panen, kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Madiun, Suharno, kepada kompas.com. Indonesia dipandang perlu mereformasi total kebijakan sektor pertanian. Langkah reformasi kebijakan sektor pangan ini guna mencegah terjadinya krisis pangan. Konflik geopolitik global yang mempengaruhi kondisi ekonomi dunia, ancaman perubahan iklim, dan permasalahan produktivitas membuat Indonesia tidak lepas dari ancaman krisis ini. Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies, Felipa An Amanta, menjelaskan, diperlukan pemahaman dari semua pihak kalau sistem pangan itu kompleks, terdiri dari produksi, distribusi, rantai pasok, dan juga perdagangan internasional. Membenahi salah satu saja tidak akan cukup karena semuanya saling menopang dalam memastikan ketersediaan pangan untuk konsumen. Jelasnya dalam keterangan tertulis Minggu 26 Juni 2022.
Global Food Security Index 2021 menempatkan Indonesia di posisi 69 dari 113 negara. Indeks ini juga menunjukkan Indonesia berada di peringkat 113 dari 113 dalam sumber daya alam dan ketahanan, yang dapat diartikan Indonesia memiliki kerentanan terhadap risiko sumber daya alam, perubahan iklim, dan adaptasi terhadap risiko-risiko tersebut. Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-54 dalam keterjangkauan dan peringkat ke-95 dalam kualitas dan keamanan. Felipa menjelaskan peringkat-peringkat tersebut merefleksikan bahwa kebijakan pertanian yang sudah dijalankan perlu dievaluasi dan diadaptasi supaya bisa menjawab tantangan dari resiko-resiko tadi. Swasembada yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian sudah tidak relevan untuk Indonesia. Terus bertambahnya jumlah populasi dan terus berkurangnya luas lahan pertanian sudah menunjukkan adanya keterbatasan pada daya dukung lahan untuk menyediakan pangan bagi ratusan juta penduduk. Kita perlu memanfaatkan keterbatasan yang ada dengan metode yang lebih efisien dan tidak membahayakan lingkungan, urai Felipa. Sebetulnya banyak sekali tantangan di sektor pertanian di Indonesia, seperti cuaca, hama, keterbatasan lahan, regenerasi petani yang seakan mandek, kemudian rendahnya literasi digital para petani, kemudian adopsi teknologi digital yang masih rendah di sektor pertanian, terus infrastruktur digital yang masih lemah dan belum merata, dan lain sebagainya. Tapi kali ini coba kita batasi pada beberapa masalah saja, yaitu keterbatasan lahan, cuaca, hama, dan mungkin sedikit menyinggung pada regenerasi petani. Yuk, mari kita cus Sobat Dian Malik. Cus! Indoor farming, pertanian dalam ruangan, menawarkan lingkungan yang lebih terkontrol. Mau di luar cuacanya ekstrim, kemarau yang sangat panjang, maupun hujan yang sangat lebat, atau sinar matahari yang ketutupan mendung terlalu lama misalnya, pertanian bisa jalan terus. Kemudian, lebih bebas hama. Dikombinasi juga dengan vertical farming, penanaman vertikal yang bisa menghemat lahan. Apakah ini akan menjadi solusi bagi pertanian di Indonesia? Indoor vertical farming adalah jenis pertanian dalam ruangan yang berupaya memaksimalkan produksi dan efisiensi per kaki persegi dengan menanam tanaman di berbagai tingkat pada sumbu vertikal. Ini bisa berupa tanaman di beberapa lantai, rak bertumpuk, atau bahkan pertanian di atap. Pertanian vertikal sering menggunakan teknik penanaman hidroponik, aquaponik, atau aeroponik. Terkadang menghindari tanah sebagai media tanam untuk membatasi input sistem dan memfasilitasi restorasi tanah di mana diperlukan. Pertanian vertikal dalam ruangan ini masih dalam masa bertumbuh sekarang. Alih-alih rumah kaca di gedung pencakar langit yang menghiasi cakrawala New York, kita juga dapat menemukan pertanian vertikal di menara 3 lantai di Singapura, gudang dengan LED untuk menggantikan sinar matahari di barat tengah Amerika Serikat, dan rumah kaca atap di seluruh Eropa. Versi awal pertanian vertikal dalam ruangan ini sudah menciptakan gelombang. Efisiensi dan efektivitas produksi.
Pertanian vertikal dalam ruangan diklaim menghasilkan lebih banyak dalam ruangan yang lebih sedikit atau lebih kecil, dengan input yang lebih sedikit. Misalnya Mirai, perusahaan pertanian vertikal dalam ruangan di Jepang yang mengontrol variabel suhu, kelembaban, dan cahaya. Kontrol tersebut memungkinkan mereka untuk memanen 10.000 tanaman selada dalam satu hari dengan menggunakan daya 40% lebih sedikit dibanding pencahayaan buatan konvensional dan 99% lebih sedikit air daripada pertanian tradisional. Keberhasilan Mirai bukanlah suatu kebetulan. Mirai telah berkembang ke belasan tempat di seluruh Jepang. Namun ini bukan hanya tentang mengurangi input. Pertanian vertikal siap memanfaatkan sinergi perkotaan yang unik. Misalnya kedekatan dengan limbah makanan untuk pengomposan, juga kedekatan dengan pasar atau pembeli hasil pertanian. Selain hasil harian yang mengejutkan, pertanian vertikal dapat menghasilkan sepanjang tahun. Indoor vertical farming tidak mengenal gagal panen terkait cuaca. Fakta yang penting dengan iklim global yang semakin bergejolak. Tidak ada hama yang menyerang tanaman, dan sifat modular dari pertanian memastikan bahwa jika ada penyakit, hanya satu segmen panen yang terpengaruh. Semua keunggulan ini memungkinkan pertanian vertikal menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Ketahanan ekonomi, sebagai contoh Singapura. Singapura telah beralih ke pertanian vertikal sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada impor pangan asing. Skygreens adalah salah satu pertanian tersebut. Skygreens adalah kumpulan 600 menara kaca 3 lantai yang 10 kali lebih produktif daripada pertanian berbasis darat lainnya di Singapura. Temasek Foundation pun memulai riset vertical farming untuk padi dengan drip irrigation supaya beberapa tahun ke depan Singapura bisa juga memproduksi beras untuk dalam negeri dan mengurangi rasio impor. Ekonomi lokal yang tangguh dapat bertahan dari bencana ketimbang sistem yang sangat bergantung pada rantai pasokan dari negara lain. Produksi tanaman sepanjang tahun tertutup dan terlindungi tidak hanya membuat pertanian vertikal lebih efisien, tetapi juga berarti ini merupakan alternatif yang lebih tahan lama daripada pertanian konvensional yang memastikan orang selalu memiliki akses ke makanan sehat. Menjadikan produksi pangan lokal memiliki dua manfaat tambahan. Pertama, keterlibatan dan pengetahuan masyarakat meningkat dengan pertanian ini. Pengetahuan ini melipat gandakan ketahanan produksi pangan lokal karena pengetahuan bersama kemudian dapat menyebar ke seluruh peserta. Sejalan dengan itu, produksi lokal berarti lebih banyak pekerjaan, memungkinkan ekonomi kota tumbuh dengan kekuatan tenaga kerja yang ramah lingkungan. Bertanggung jawab secara ekologis. Pertanian vertikal diklaim merupakan industri yang berdampak minimal. Seperti disebutkan di atas, Mirai hanya menggunakan 1% dari penggunaan air pertanian tradisional dan hanya 60% dari input energi dibandingkan dengan lampu buatan lainnya. Kemudian yang menjadi bahan pertimbangan lainnya adalah tidak ada pupuk yang dibutuhkan, tidak ada pestisida yang dibutuhkan. Bahkan jika kita membuat asumsi terburuk bahwa yang akan digunakan adalah larutan nutrisi sintetis, larutan ini digunakan dalam sistem sirkulasi tertutup tanpa kemungkinan kontaminasi lingkungan. Bandingkan semua ini dengan eksternalitas yang terkait dengan pertanian tradisional. Pertanian vertikal dalam ruangan diklaim memberikan ruang bagi alam untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Ruang itu berasal dari peningkatan efisiensi, seperti di Green Spirit, di mana tomat yang akan memakan 1 hektar di luar
Pertanian tradisional hanya membutuhkan 345 kaki persegi di fasilitas mereka. National Science Foundation mendukung kesimpulan bahwa alam mampu memulihkan dirinya sendiri dengan sangat baik ketika dibiarkan sendiri. Setelah ini kita akan menyimak beberapa profil perusahaan yang telah mengaplikasikan indoor vertical farming dengan teknologi modern seperti Sanan Bio, iFarm, dan juga dari Indonesia yaitu Tunas Farm. Dilansir dari situsnya, Sanan Bio adalah tempat di mana kelompok beragam petani, insinyur, ilmuwan, desainer, dan profesional bisnis bekerja sama untuk membangun sistem pangan global yang berkelanjutan dan tangguh. Sanan Bio memberdayakan petani secara global dengan pertanian vertikal dalam ruangan mutakhir dan teknologi pencahayaan hortikultura yang memungkinkan petani memenuhi permintaan pasar lokal dan global untuk produk pertanian penting. Tim ahli pertanian lingkungan terkendali Sanan Bio bersama dengan teknologi terdepan di industri ini menciptakan nilai yang tak tertandingi. Sanan Bio membuat standar dalam pertanian vertikal dalam ruangan dan pencahayaan hortikultura. Sanan Bio memecahkan masalah kompleks sehingga konsumen dapat diberikan solusi yang sederhana. Pada Januari 2020, Sanan Bio dan Farmoni bergandengan tangan untuk industri pertanian vertikal di Eropa. Pada Mei 2020, Sanan Bio dan Hold AG-Tech menjalin kemitraan strategis untuk proyek pertanian vertikal di Qatar. Pada Juni 2020, Sanan Bio dan GCAF bergandengan tangan untuk mengeksplorasi sektor pertanian vertikal di Uni Emirat Arab. Pada Oktober 2020, Sanan Bio dan New Horizon bekerja sama untuk mengembangkan pasar pertanian vertikal di kawasan Asia Pasifik. Pada Oktober 2020 juga, Sanan Bio dan Firex Technologies menandatangani perjanjian untuk bekerja sama di pasar pencahayaan hortikultura di Spanyol dan Portugal. Pada November 2020, Sanan Bio dan Square Roots bekerja sama di sektor pertanian vertikal di Malaysia. Pada Januari 2021, Sanan Bio bergandengan tangan dengan New Wave untuk pasar pertanian vertikal di Eropa Timur. iFarm merupakan perusahaan teknologi dengan kantor pusat di Helsinki, Finlandia. iFarm dapat memberikan dua cara pada konsumennya tentang bagaimana membangun dan mengelola iFarm. Satu, dengan teknologi tinggi, dengan otomatisasi, robot, dan capex tinggi. Atau dua, sederhana, dengan proses manual dan lebih banyak karyawan. Dua, skalabilitas sederhana. iFarm menjual dan memberikan solusi secara internasional. Peralatan iFarm modular, kompak, dan cepat dirakit. Sistem otomatisasi iFarm mudah direplikasi dan bekerja secara mandiri, membutuhkan perawatan minimal. 3. Produksi terdistribusi. Semua pertanian yang dibangun dengan teknologi iFarm terhubung ke sistem IT berbasis cloud tunggal yang memungkinkan konsumen mengelola semua parameter untuk menanam tanaman dan mendistribusikan pesanan di antara lokasi produksi. Pendekatan individual approach. Sistem IT dari iFarm dan struktur modular dari fasilitas produksi memungkinkan iFarm untuk terus menyediakan resep bagi konsumen untuk menanam varietas tanaman baru. iFarm membuat resep seperti itu berdasarkan umpan balik dan kebutuhan pelanggan.
Tunas Farm merupakan perusahaan indoor vertical farming yang diklaim pertama di Indonesia. Tunas Farm mampu memanfaatkan ruko maupun bangunan tak terpakai lainnya menjadi lahan pertanian produktif. Dengan menggunakan teknologi, Tunas Farm mampu mengoptimalkan produksi pada lahan terbatas. Bila kita lihat harga-harga sayuran yang dijual di situs Tunas Farm, harganya amat bersaing. Pada pengoperasiannya, Tunas Farm menggunakan beberapa sensor, seperti sensor ultrasonik untuk mengetahui level ketinggian air. Kemudian ada sensor suhu yang berfungsi untuk mengukur perubahan suhu air yang terjadi dengan satuan derajat Celcius, sehingga kita dapat memantau perubahan suhu pada air nutrisi yang terdapat dalam wadah penampungan. Kemudian ada sensor larutan nutrisi. Sensor ini digunakan untuk mengetahui nilai electrical productivity isi dari larutan nutrisi. Nilai ppm dihitung dari isi larutan. Isi merupakan penghantar listrik yang ada pada cairan. Mengingat metode yang digunakan adalah hidroponik, Tunas Farm juga menggunakan relay yang berfungsi untuk mengaktifkan pompa air masuk, pompa air keluar, heater, dan kipas. Tunas Farm juga sudah mengaplikasikan IoT, sehingga parameter-parameter penting, peristiwa-peristiwa penting dapat dimonitor melalui handphone. Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang indoor vertical farming. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Del Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Del Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Del Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!